Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini ba'dal fajr hari Sabtu 26 Oktober 2024. Alhamdulillah, Allah mudahkan kepada kita untuk terus menuntut ilmu dan memberikan pengajaran-pengajaran kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Dan pada kesempatan majelis ilmu yang kita adakan ini, yang dihadiri oleh para malaikat, namun karena mereka kesat mata sehingga kita tidak bisa melihatnya, maka mereka bersama kita belajar bersama di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i yang agung. Perkara ini seperti di dalam hadis disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, maka tidaklah berkumpul kaum muslimin di rumah-rumah Allah. Maka kita berkumpul di rumah Allah di Darmasraya, Sumatera Barat, yang mana kita berkumpul di sini yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum, di mana kita membaca Al-Qur'an dan mengajari Al-Qur'an. Maka di sini ijri alasan matanam idza tanam tajri. Maka di dalam kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis nomor 2 dari kitab Syekh kami Muqbil As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Maka sebelum kita masuk kepada hadis nomor 2, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdullah bin Ahmad bin Musnad, hadatsana Muhammad bin Abdul Rahim, Abu Yahya al-Bazzar, hadatsana Abu Hudzaifah Musa bin Mas'ud, hadatsana Abu Hudzaifah Musa bin Mas'ud, hadatsana Sufyan, Yunus bin Ubayd an Hasan an Utay an Ubay bin Ka'b bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna maqam ibn Adam ju'ala masalan dunya wa qazahu wa lahu fadru ila ma yasiru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, qala Abdullah bin Ahmad, haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim, Abu Yahya al-Bazzaz, haddatsana Abu Hudzaifah Musa bin Mas'ud, haddatsana Sufyan an Yunus bin Ubayd an Hasan an Utay an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna maqama ibni Adam yu'ina masalan di dunya wa in qazzahu wa man lahahu fa'duru ila ma yasiru. Hadza haditsun hasan. Bismillah. Qala al-Imam Al-Wadi'i Muqbil Ibnu Hadi Al-Hamdani rahimahullah fi kitabihi Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain fi Musnad Ubay ibn Ka'b fil hadis ats-tsani. Qala Abu Daud rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana Hammad, akhbarana Thabit an Abi Rafi' an Ubay ibn Ka'bin anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan falam ya'takif aman falamma kana al-amu al-muqbilu i'takafa 20 lailatan. Qala syekhuna hadha hadithun sahih ala syarti Muslim wa Hammad huwa ibnu Salamah wa Abu Rafi' huwa Nufai ibnu Rafi' as-Sa'igh. Maka berkata Syekh kami Muqbil menukilkan di kitabnya Al-Jami'us
di kitabnya As-Sahih Al-Musnad dari Sunan Abi Daud. Maka Sunan Abi Daud dari Kutubis Sittah. Yang mana dari Kutubis Sittah yang 6, Al-Bukhari, kemudian Muslim di 2 sahihnya, kemudian baru Abu Daud, kemudian At-Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah, maka di sini ada 6. Dinamakan Kutubus Sittah, maka yang paling puncak adalah Sahih Al-Bukhari, kemudian Muslim, kemudian tartib yang kami sebutkan tadi. Sehingga Imam Abi Daud di tartib yang ketiga, Imam At-Tirmidzi tartib yang keempat, Imam An-Nasa'i tartib yang kelima, dan urutan yang keenam Ibnu Majah dari segi kekuatan ilmu hadis. Maksudnya dari segi banyaknya sahih, maka dari Kutubus Sittah yang paling banyak hadis-hadis dhaif dan bahkan ada yang maudhu, Ibnu Majah. Dan yang lebih kuat setelah Al-Bukhari dan Muslim dari 4 adalah Abu Daud, kemudian Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i. Dan Abu Daud yang diinginkan di sini Abu Daud As-Sijistani, yang mana dia mutaakhir, termasuk dari murid Imam Al-Bukhari. Adapun Abu Daud ada lagi di sana di atas dari Imam Al-Bukhari, di tabaqah yang ke-9, Abu Daud At-Tayalisi. Dan dia mempunyai kitab Musnad At-Tayalisi, dan ada dicetak. Qala Abu Daud rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail. Maka Musa ibnu Ismail di sini masih gurunya Imam Al-Bukhari. Berarti Abu Daud bertemu dengan gurunya Imam Al-Bukhari tanpa menyentuh Imam Al-Bukhari. Maka di sini Musa ibnu Ismail telah kita lewati di gurunya Imam Al-Bukhari. Masih ingat siapa nisbahnya? Al-Minqari At-Tubudaki. Ahsantum. Maka dia Abu Salamah Al-Minqari Al-Basri At-Tubudaki. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-9. Dan tabaqah yang ke-9 adalah tabaqah As-Sugra min Itba At-Tabi'in. Maka dia hidup di zaman Muhammad ibn Idris Imam Asy-Syafi'i. Dan hidup juga di zaman Abu Asim Dhahhak ibnu Makhlad. Dan Musa ibnu Ismail Al-Minqari At-Tubudaki di sini dalam keadaan derajatnya di ilmi jarhi wa ta'dil adalah imam. Maka dia di atas derajat siqah. Berkata Abu Hatim, siqatun wala a'lam ahadan bil Basrah mimman adraknahu ahsanu hadisan minhu. Maka kata Abu Hatim, dia rawi yang siqah dan tidak pernah aku dapati di Basrah orang yang lebih berilmu daripada dia. Maka ini pujian dari Abu Hatim yang mana dia mutasyaddid. Sekarang dia membeberkan apa yang dia lihat, menunjukkan bahwa ucapan ini sangat kuat. Karena dia mutasyaddid, orang yang pelit untuk mentausik. Maka di saat dia membeberkan seperti ini, menunjukkan orang ini benar-benar dalam keadaan kuat hadisnya. Berkata Ali ibnul Madini, man lam yaktub anhu kataba an rajulin anhu. Maka saking kuatnya ilmunya dan kitabnya, orang yang tidak sempat menulis hadis dari At-Tubudaki Al-Minqari agar menulis dari orang yang menulis darinya. Jadi misalnya ketinggalan, tidak sempat menulis hadis, agar menulis dari orang yang hadir. Karena ilmunya sangat baik dan sangat kuat hadisnya. Sayang untuk dilewatkan begitu saja.
Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad Katibul Waqidi, siqatun katsirul hadis. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, siqatun ma'mun. Maka ini menunjukkan lafaz-lafaz bahwa dia di atas derajat siqah, bahwa dia adalah imam. Haddatsana Hammad. Maka Hammad di sini bukan Hammad ibnu Zaid dan bukan Hammad ibnu Usamah Abu Usamah, tetapi Hammad di sini ibnu Salamah ibnu Dinar Al-Basri. Maka di sini dua rawi Basrian, At-Tubudaki Al-Minqari Al-Basri dan Hammad ibnu Salamah juga Al-Basri. Dan dia keutamaannya adalah asbatun nas fi Thabit. Dia adalah orang terkuat dari Thabit Al-Bunani. Maka lihat bagaimana Syekh kami Muqbil memilih sanad ini karena sangat kuat. Hammad ibnu Salamah kuat periwayatannya dari Thabit, dan di sanad ini Hammad meriwayatkan dari Thabit. Maka sanad ini sangat kuat dari kesahihannya. Karena Hammad meriwayatkan dari Thabit, dia termasuk min asbatin nas, orang yang paling kuat periwayatannya dari Thabit. Dan Hammad ibnu Salamah di tabaqah yang ke-8. Maka antara At-Tubudaki Muhammad ibnu At-Tubudaki Musa ibnu Ismail meriwayatkan kepada Hammad hanya satu tingkat saja. Maka dia tabaqatul wusta dari itba'ut tabi'in. Kalau tadi At-Tubudaki tabaqah yang ke-9, tabaqah as-sughra. Maka masih keduanya itba'ut tabi'in, namun Hammad ibnu Salamah di tabaqah yang ke-8. Maka sama seperti temannya Hammad ibnu Zaid di tabaqah yang ke-8. Dan hidup di zaman ini Sufyan ibnu Uyainah, Ibrahim ibnu Ulayyah, Bishr ibnu Mufaddal, dan yang lainnya. Dan kedudukan Hammad ibnu Salamah sama seperti Hammad ibnu Zaid, namun Hammad ibnu Zaid lebih kuat. Seperti dipilih oleh para ulama, Hammad ibnu Zaid lebih kuat daripada Hammad ibnu Salamah. Kecuali periwayatannya dari Thabit. Maka di Thabit dia sangat kuat. Maka berkata Ibnu Adi, kathiru riwayah khasah an Ibrahim wa yaqa'a fi hadithihi afrad wal gharaib. La ba'sa bihi. Berkata Abu Bakar Al-Baihaqi, ahadul a'immah al-muslimin, bahwa dia termasuk dari imam kaum muslimin. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani, ma hadatsa ahadun bil Basrah ahsanu minhu. Maka dia dari ulama Basrah yang kuat. Berkata Abu Zur'ah, ahfad wa akbar min Aban. Dia lebih hafal dan lebih besar umurnya dari Aban. Dan berkata An-Naisaburi Al-Hakim, sahibul Mustadrak, thiqah. Wa qala Ahmad bin Hanbal marah thiqah. Wa marah yaqul min asbatin nas fi Humaid at-Tawil. Wa kadzalika huwa min asbatin nas fi Thabit wa Humaid at-Tawil. Wa qala thiqatun ma'mun. Ini dia yang menunjukkan bahwa dia di atas derajat thiqah. Berkata An-Nasa'i thiqah. Berkata Ahmad ibnu Saleh Al-Jaili, thiqatun rajulun saleh hasanul hadis. Dan berkata Ad-Darqutni, asbatun nas fi Thabit minas thiqat. Dan dulu Hammad ibnu Zaid, temannya, sama-sama Hammad dan sama-sama imam, mengatakan, ma kunna nara ahadan minna yata'allam biniyati ghairi Hammad ibn Salamah.
Wa manara al-yauma ahadan biniyati ghairihi. Yani dia melihat bahwa Hamad belajarnya sangat semangat. Tidak didapati orang-orang seperti dia yang semangat belajar dengan penuh keikhlasan. Dan berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, Hamad ibnu Salamah sahihus sima, hasanul luqi, adrakan nas, lam yattahim bilaun min alwan, walam yaltabis bisyai'in ahsanu malakatin nafsihi walisanihi. Maka dikatakan bahwa Hamad dari segi sifatnya, dia pendengarannya sangat benar. Dan juga akhlaknya sangat baik. Maka jika bertemu dengan manusia tidak memberikan tadlis dan dusta dan tidak tricky. Antum tahu, antum mengetahui bahwa ada sebagian orang tuh kalau dilihat dia misterius, maksudnya seakan-akan mencari kelemahan. Menunggu kalau ada kelemahan diambil agar disebarkan ataupun bersifat licik. Kalau bisa dia sekarang teman nanti akan menguasainya atau membicarakannya. Itu dinamakan orang ini memang bermuka dua dan seterusnya. Adapun di sini dikatakan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi, maka dia adalah orang yang jujur. Semua orang memandangnya dalam keadaan miskin. Tidak ada niatan buruk kepada orang lain. Bukan tricky. Bukan orang-orang yang mencari kelemahan orang agar bisa mengambil khobar ataupun bisa mengambil uang darinya dan seterusnya. Lam ara ahadan misla Hamad ibni Salamah wa Malik ibni Anas. Kana yahtasiban fil hadis. Maka aku tidak pernah melihat kedua dari Hamad ibnu Salamah dan Malik di pandangan Abdurrahman ibnu Mahdi. Keduanya sangat baik sekali akhlak dan juga dalam mengajar dan seterusnya. Berkata Affan ibnu Muslim As-Saffar, gurunya Imam Muslim, mengatakan Hamad ibnu Salamah amirul mu'minin fil hadis. Maka dia dilakobi seperti Sufyan Ats-Tsauri dan dilakobi juga seperti Syu'bah ibnul Hajjaj amirul mu'minin fil hadis. Maka ini adalah puncak dari pujian. Dan berkata Ali ibnul Madini, lam yakun fi ashabi Tsabit asbat min Hamad ibni Salamah. Maka untuk permasalahan periwayatannya dari gurunya Tsabit Ibnu Aslam Al-Bunani yang akan nanti kita lewati, jangan ada orang lain kecuali Hamad ibnu Salamah yang paling kuat. Dan Muhammad ibnu Sa'ad mengatakan thiqatun katsirul hadits wa rubbama hadatsa bil hadits munkar. Maka dia sangat kuat, namun namanya juga manusia, kadang-kadang dia meriwayatkan hadis yang berkesendirian. Namun hadis yang berkesendiriannya ini jarang. Dan berkata Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, Hamad ibnu Salamah a'lam. Dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan siqah asbatun nas fi Tsabit Al-Bunani. Siqatun ma'mun. Maka ini lafaz-lafaz yang tinggi. Maka inilah dari ucapan para ulama atas beliau, dan beliau dari Basrah keduanya seperti At-Tubudaki. Kemudian meriwayatkan akhbarana Tsabit. Maka siapa Tsabit? Tsabit ibnu Aslam Al-Bunani, dan Al-Bunani di sini nisbah kepada qabilah atau kepada desa yang kecil, maka dia Al-Basri. Maka 3 rawi ini dari Basrah, musalsal bil Basriyin. Maka dia hidup di tabaqah yang keempat.
Disinilah keutamaan Hammad ibnu Salamah. Selain dia mulazamah banyak kepada Thabit, juga dia belajar dengan Thabit masih muda. Ungdur huna tabaqah. Huwa fi tabaqah as-saminah. Wa Thabit fit ay tabaqah ar-rabi'ah. Idan baina Thabit wa baina Hammad arba' tabaqat. Maka di antara keduanya 4 tabaqah. Tadi kita katakan bahwa Thabit di tabaqah ke-8 dari itba'ut tabi'in. Maka di sini Thabit di tabaqah yang keempat dari tabi'i yang shagir. Maka di tabaqah yang keempat maknanya tabaqah as-sughra minat tabi'in, yang mana dia hidup seperti Qatadah ibnu Di'amah dan juga Sulaiman ibnu Tarkhan Abul Mu'tamir. Dan dia dalam keadaan imam di atas derajat siqah. Berkata Abu Hatim, siqatun saduq. Dan tidak tanggung-tanggung dia pun asbatu ashabi Anas. Maka dia termasuk orang yang paling kuat periwayatan dari Anas. Maka Anas ibnu Malik siapa saja yang paling kuat? Pertama, Qatadah an Anas. Itu periwayatannya paling kuat. Ini catat, asbatun nas seperti ini sangat penting. Dan juga Imam Az-Zuhri. Kemudian Thabit Al-Bunani. Maka jangan mengetahui kita siapa yang paling kuat. Penting, terutama indah tarjih. Di saat terjadi khilaf, mana yang lebih rajih. Maka di sini pengetahuan siapa yang paling kuat dari murid-murid imam itu adalah pengetahuan yang sangat penting. Dan berkata Ibnu Adi, bahwa dia adalah siqatun saduq. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani, Sahibus Sunan, asbatun nas fi Anas ba'da Qatadah. Maka setelah Qatadah adalah Thabit, kata Abu Daud. Dan yang lainnya mengatakan Az-Zuhri. Dan disikohkan oleh Al-Hakim dan An-Nasai dan Ahmad ibnu Saleh Al-Jaili. Dan diangkat derajatnya oleh Ad-Daruqutni dengan menyebutkan hafidun. Maka kalimat hafid menunjukkan dia sangat kuat hafalannya. Dan berkata Imam Ahmad, yusbitu fil hadis. Maka dia yusbit, maknanya sabit, sangat kuat di hadisnya. Sabtun fil hadis minasiqat al-ma'munin, sahihul hadis. Dipuji, banyak sekali pujian. Bahwa dia hadisnya sangat kuat. Dan Bakar ibni Abdillah al-Muzani menyebutkan dia juga ma'adrokna a'badu minhu. Aku tidak pernah mendapati di Basrah orang yang paling ahli ibadah. Maka please di sini nasihat kami, jangan tinggalkan sunnah-sunnah. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah. Kita capek memang sholat sunnah. Capek memang melaksanakan sunnah. Namun kalian menuntut ilmu jangan hanya sekedar ilmu saja. Namun kita katakan ilmu paling segalanya. Namun sholat 2 rakaat sebelum kita belajar malas. Apalagi setelah sholat malas. Tapi main bola jalan terus. Lari-lari, menggiring bola, cetak gol. Mungkin sampai ke pasar suaranya. Namun melaksanakan 2 rakaat sunnah malas. Capek mana main bola apa? Salat 2 rakaat. Main bola lebih capek. Kita juga kaget pas lagi nulis teriak gol. Ya Allah, dipikirnya final dari World Cup. Dan suaranya sampai ke pasar mungkin. Allahul musta'an. Maka lihat bagaimana para ulama dulu memuji bukan hanya dari segi ilmu. Tapi dari segi sunnah. Tapi dari segi ibadah.
Jadi please, janganlah kalian hanya sekedar belajar tapi tidak menghidupkan sunnah. Allah musta'an. Semoga Allah menguatkan kita melaksanakan sunnahnya. Maka berkata Muhammad ibnu Sa'ad, Thabit siqatun fil hadis ma'mun. Dan dikatakan oleh Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, dia termasuk orang yang paling kuat dari Anas dan juga Humaid. Siapa Humaid? Humaid at-Tawil. Kemudian Thabit meriwayatkan dari Abi Rafi' an Abi Rafi'. Dan Abu Rafi' adalah Nufai ibni Rafi' dan dia al-Madani al-Basri. Masih dari ahli Basrah. Dan dia hidup di tabaqah yang kedua. Tabaqah dari kibar at-tabi'in. Maka dia hidup di zaman kibar tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyib, Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf, anaknya Abdurrahman ibn Auf, dan Rib'i ibn Hirash, dan Himran, maulanya Utsman ibn Affan. Dan dia kedudukannya di sini sama di atas derajat siqah. Berkata Abu Hatim, laisa bihi ba's, karena dia mutasyaddid, dan disiqahkan oleh Ad-Daruqutni dan Muhammad ibnu Sa'ad dan yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan siqatun sabtun, dan Ahmad ibnu Saleh Al-Jaili mengatakan siqatun min kibari tabi'in. Maka selesai meriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab. Untuk permasalahan Ubay ibnu Ka'ab kemarin kita singkat karena mengejar waktu. Dan sekarang alhamdulillah kita yang mengejar waktu. Kemarin, sekarang kita alhamdulillah tidak dikejar-kejar. Maka kita berikan sedikit masih dari keutamaan Ubay ibnu Ka'ab. Karena hadis ini semuanya sahabatnya sama, Ubay ibnu Ka'ab. Jadinya kita masuk lagi Ubay ibnu Ka'ab. Maka dari keutamaan Ubay ibnu Ka'ab, dia adalah seorang sahabat yang sangat kuat di ilmu Al-Quran. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qatadah, sami'tu Anasan yaqul, jama'al Qur'an ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ah kulluhum minal ansor. Bahwa dulu di zaman Nabi masih hidup, Al-Qur'an itu ditulis. Bagi mereka orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, dia menulis. Kemudian tulisannya dikumpulkan. Ada yang ditulis di daun lontar, Allah alam, di zaman Nabi di apa? Atau di kulit unta dan seterusnya. Adapun sinar dunia belum ada. Belum ada kertas HVS. Sehingga dulu ditulis di mana saja. Maka dikumpulkan untuk dihafal dan dibaca oleh orang-orang yang seterusnya. Maka ditulis oleh semuanya Ansor. Mu'ad ibnu Jabal. Dan Ubay ibnu Ka'ab. Dan Zaid ibnu Thabit. Dan juga Abu Zaid. Maka semuanya dari Ansor. Dan berkata juga Ubay ibnu Ka'ab sendiri, diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kepadaku, ya Abal Mundir, atadri ayu ayah min kitabillah ma'ak a'zam. Di sini pertanyaan Nabi untuk memberikan faidah dalam bentuk pertanyaan, wahai Ubay ibnu Ka'ab, tahukah kamu dari ayat yang paling agung yang kamu ketahui, apa itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ya Abal Mundir, atadri ayu ayah min kitabillah ma'ak. Maka di sini dijawab Allah wa rasuluhu a'lam, namun Nabi tetap menginginkan jawaban dikarenakan yakin Ubay bisa menjawabnya.
Lalu Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat apa? Ayat Al-Kursi. Bukan ayat bangku. Bukan. Maka kata Ubay, ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri. Maka Nabi memukul dadaku. Tentunya bukan dipukul keras, pujian. Dan seperti itu agar Ubay senang. Wa qala wallah la yahnika al ilmu abal mundir. Maka demi Allah, kamu akan mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak. Maka ini menunjukkan bahwa Ubay dalam permasalahan Al-Quran, selain jago qiraah, selain dia yang menulis Al-Quran, selain dia yang mentasmi' Nabi, juga dia faqih. Maka berapa manusia yang hafal Al-Quran seperti antum, ada yang sudah hafal 30 juz. Tahu dalil-dalil tentang perkara-perkara tertentu. Tahu bagaimana beristimbat dari ayat ini. Mungkin tidak begitu kuat. Namun di saat membaca Al-Quran, menghafal jadi imam bagus. Maka Ubay lengkap. Hafal Al-Quran dan bisa mentafsir Al-Quran dan mengetahui Al-Quran turun untuk siapa dan kapan. Itulah keutamaan para sahabat. Kita tahunya Al-Quran lahir sudah ada mushaf. Hafalin 30 juz. Misalnya. Adapun dulu Nabi dengan para sahabat, Al-Quran turun satu persatu. Ayat demi ayat. Atau kadang beberapa surat. Seperti turunnya surat Al-Lahab. Semuanya berapa ayat. Di saat Abu Lahab mengatakan, Tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Di saat Nabi Muhammad mengumpulkan Quraisy dan mendakwahkan kepada Islam, di hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas dan Abi Hurairah, bangunlah pamannya Abu Talib. Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Hanya untuk ini kami dikumpulkan gembong-gembong Quraisy untuk kamu memproklamirkan bahwa Allah itu adalah satu, He is the one and only. Celaka kamu. Maka ayat turun. Berapa banyak ayat dari Allah? Maka semuanya turun dan menyebutkan bahwa tabban, kecelakaan besar bukan bagi Nabi Muhammad tetapi bagi Abu Lahab. Yang ngantuk lari. Atau di sini harusnya antum bawa bola juga. Biar yang ngantuk lari membawa bola. Jadi hidup lagi dia. Yang ngantuk paham menggiring bola. Maka dia akan sehat kembali. Dipikirnya CR7. Dan juga dari keutamaan Ubay ibnu Ka'ab, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas ibnu Malik, berkata Nabi kepada Ubay, Ya Ubay, innallaha amaroni an aqra'a alaika lam yakunil ladina kafaru. Qala wasammani. Qala na'am. Qala fabaka. Subhanallah. Maka berkata Nabi Muhammad kepada Ubay, wahai Ubay, Allah memerintahkan aku agar aku menyetor Al-Quran. Terbayang sekarang bagaimana Nabi menyetor Al-Quran kepada Ubay. Dan Ubay mendengar. Maka samani, kata Ubay, Allah memerintahkan kamu agar aku mentasmi Al-Quranmu, hafalanmu ya Rasulullah dari Jibril. Qala na'am, tentu. Maka menangis Ubay. Karena ini adalah perintah dari Allah yang pertama. Dan yang kedua, ini kalamullah. Maka orang-orang yang berkecimpung di dalam Al-Quran, suatu perkara yang agung. Maka kita dengan bangga mempelajari Al-Quran dari tajwid dan ilmu qiraah, maka itu adalah sesuatu perkara yang sangat agung. Karena dia adalah kalamullah. Dan Al-Quran pedoman hidup kita. Adapun dari segi matan,
Maka kita masuk kepada matnul hadis. Maka di hadis yang kedua ini dari Ubay berbicara tentang fikih dari al-i'tikaf. Dan untuk permasalahan i'tikaf, alhamdulillah setelah dibangunnya masjid ini dan waktu kita masih di masjid kecil sekitar 3 Ramadan. Iya, 3 Ramadan. Maka kita melaksanakan i'tikaf. Dan di Ramadan awas, kita tidak libur. Pelajaran berjalan terus seperti biasa. Bahkan kita mengundang orang-orang dari luar ke kita agar makan bersama. Jadi bulan Ramadan kita makan puasa bersama. Dan pelajaran jalan terus dan sholat tarawih. Dan ini setiap tahun. Maka insya Allah mulai dari sekarang orang-orang yang minta izin untuk Ramadan, mungkin kita tidak mengizinkan dan jika terpaksa kita katakan ya sudah, pergi saja dan tidak usah kembali. Karena keutamaan Ramadan ini dirusak dengan kalian pulang, berjubel-jubel di bus, di terminal. Kemudian setelah itu kalian pulang, puasa biasanya 2 bulan. Tidak balik lagi kecuali hari Id, Al-Adha. Mana hafalan kalian? Mana sunnah-sunnah kalian? Di rumah main game dengan tetangga, main nonton TV dan sebagainya, maka hilang ilmu. Mulai dari sekarang bapak-bapak yang dengar di sini, tidak ada liburan Ramadan. Kalau mau libur nanti setelah Ramadan boleh 2 pekan, 1 pekan, terus pulang. Adapun 2 bulan, mendingan selesai saja. Wallahi kita tidak rugi, antum tidak belajar dengan kita. Dan karena tidak kita mengambil uang dari kalian, apalagi yang sebagian, alhamdulillah, kita membayar juga uang makan untuk mereka, maka kita tidak rugi. Justru kalian yang rugi. Libur 2 bulan, kurang ataupun lebih di rumah, menganggur. Maka kita punya program di sini setiap Ramadan, salat tarawih bersama dan pelajaran-pelajaran banyak dan baru yang dikhususkan untuk Ramadan dan juga al-i'tikaf. Maka kita melaksanakan i'tikaf 10 hari bersama. Kemudian alhamdulillah malam Id kita memberikan uang jajan agar kalian jalan-jalan malam Id diperbolehkan. Tapi jangan beli petasan. Maka alhamdulillah ala nikmah. Ada yang mendapatkan 100, ada yang mendapatkan 200, ada yang mendapatkan 300. Maka insya Allah Ramadan ini kita full dengan ibadah dan pelajaran-pelajaran terutama seperti daurah, pelajaran khusus di bulan Ramadan. Memberikan kajian khusus, pelajaran khusus di bulan Ramadan yang bisa tamat dalam 1 bulan. Maka hadis ini barakallahu fikum membahas tentang permasalahan al-i'tikaf. Apa itu makna al-i'tikaf? Al-i'tikaf adalah dari segi lughah yulazimu syai'. Maksudnya dia duduk di suatu tempat tertentu dengan tujuan ibadah tertentu. Maka i'tikaf di sini kapan waktunya yang ditentukan di bulan Ramadan? Awakhir min ashri Ramadan. Di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan ini dilakukan oleh Nabi setiap tahun. Kemudian di hadis ini disebutkan bahwa Nabi mendapat uzur. Kita baca sekarang. Kana ya'takifu al-ashra al-awakhir. Apa faidah di sini ya'takifu dengan fi'lun mudhari'? Fi'lun mudhari' yufidu ad-dawam. Maknanya Nabi terus menerus setiap tahun melaksanakan i'tikaf. Itu maknanya. Ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan. Nabi setiap 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dia beriktikaf. Maknanya duduk di masjid. Alhamdulillah salat berjamaah di masjid, memberikan kajian di masjid, dan untuk keperluan-keperluan pasar dan sebagainya ada yang mewakilkan, maka mudah bagi Nabi untuk tinggal di masjid.
untuk memberikan kajian dan seterusnya di dalam masjid. Kemudian disebutkan pada tahun itu falam ya'takif aman, maka pada tahun itu Nabi tidak iktikaf. Kenapa? Ada sebabnya di Sahih Al-Bukhari disebutkan, pernah kita lewati juga di kitab tentang pembahasan puasa, bahwa perempuan Nabi meminta izin untuk ikut iktikaf. Pertama Aisyah diizinkan, maka Aisyah membuat kemah. Kemudian saingannya, tobinahnya ataupun maduknya Hafsah cemburu juga. Aku juga ikut. Silahkan. Akhirnya istri-istri Nabi ikut yang lain. Berapa istri Nabi? Pada saat itu ada 9. Ikut. Diizinkan ikut. Terus apa faidah? Iktikaf istri-istrinya semua ada di masjid. Maka akhirnya Nabi meninggalkan pada tahun itu. Dan ini kisahnya di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan oleh Nabi di saat melihat, ini kemahnya siapa? Semua istri-istrimu, karena kamu mengizinkan Aisyah dan Hafsah. Maka akhirnya An-nisa turidnal khair. Istri-istriku menginginkan kebaikan. Apa faedahnya iktikaf? Menjauhi dari dunia. Semuanya datang kepada Nabi. Ya sudahlah, tahun ini tidak iktikaf. Maka Nabi di sini menyelisihi kebiasaan. Maka inilah faedahnya di sini. Falamma kana amul mukbil, maka setelah setahun itu dia tidak iktikaf, maka diganti iktikafnya iktakafa isrina lailah. Maka Nabi beriktikaf 20 malam. Awas, di bulan apa ini? Apakah di bulan Ramadan yang berikutnya? Wallahu a'lam. Dari riwayat-riwayat hadis yang lain, maka hadis itu mentafsirkan antara satu dengan yang lain. Seperti kita katakan sekarang, kenapa Nabi alasannya tidak iktikaf? Di hadis Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa istri-istrinya semuanya membuat kemah. Semuanya ingin iktikaf bersama Nabi. Sehingga Nabi mengatakan An-nisa turidnal khair. Maka perempuan-perempuan semuanya ingin kebaikan. Maka Nabi melihat apa faedahnya iktikaf. Akhirnya tidak jadi. Kemudian diriwayatkan disebutkan dari Aisyah. Fa'iktakafa Rasulullah SAW min Syawal. Maka Nabi melaksanakan iktikaf di bulan Syawal. Berarti wallahu a'lam bukan Ramadan yang berikutnya. Namun di sini bisa jadi falamma kanal amul mukbil iktakafa isrina lailah, bisa jadi maknanya tetap Nabi di tahun yang berikutnya iktikaf 10 hari dan 10 hari di bulan Syawal. Faham? Berarti 20 hari. Jadi Ramadannya tidak jadi, dimasukkan kepada Syawal. Dan masuk Ramadan kepada yang berikutnya iktikaf 10 hari ditambah Syawal jadi 20 hari. Wallahu a'lam. Yang jelas di hadis-hadis disebutkan 10 hari dan itu di bulan Syawal. Maka dihitung dalam 1 tahun berarti ada 20 begitu. Wallahu a'lam. Maka berkata Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, hada hadithun sahih ala syarti Muslim. Bahwa hadis ini hadis yang sahih sesuai dengan syarat Muslim. Apa maknanya? Sesuai ala syarat Muslim. Karena ada rawi di sini yang tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maksudnya dari rawi-rawi di sini seperti Thabit dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Coba antum lihat sekarang Hamad ibnu Salamah di Takrib, dibuka Takrib. Hamad ibnu Salamah. Maka Hamad ibnu Salamah bukan rijal Al-Bukhari. Di situ termasuk rijal Muslim saja. Maka di sini kenapa dikatakan sahih ala syarti Muslim? Wallahu a'lam. Hamad ibnu Salamah bukan dari rijal Al-Bukhari, hanya rijal Imam Muslim. Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis dari Hamad ibnu Salamah. Dapat Hamad, lihat Hamad ibnu Salamah. Tertulis apa? Mim? Ada kha? Tidak ada kha. Apa?
Kemudian hadis ini, setelah kita mengetahui bahwa hadis ini sahih, maka apa yang bisa kita ambil dari hadis ini selain dari hadis yang berhubungan dengan i'tikaf? Maka hadis ini barakallahu fikum memberikan faedah kepada kita tentang bolehnya mengganti sunnah yang mu'tadah. Apa itu? Seseorang biasa melaksanakan sunnah seperti sunnah sebelum duhur 4 rakaah, sunnah setelah duhur 2 rakaah, dan sunnah-sunnah yang lain. Maka jika dia terhalang untuk melaksanakan sunnah tersebut, boleh diganti. Bukan wajib, tetapi sunnah penggantiannya. Maka di sini Nabi disebutkan di hadis ini juga ya'takifu. Dan di sahihain dari Aisyah, fi kulli sanah i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asrul awakhir. Sudah dibiasakan oleh Nabi setiap 10 terakhir Nabi melaksanakan i'tikaf. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Namun di saat tahun itu Nabi dalam keadaan tidak mood dikarenakan istri-istrinya semuanya i'tikaf. Apa faedahnya? Kalau begitu Nabi menggagalkan i'tikaf. Nah di sini Nabi tidak melaksanakan sunnah tahun itu. Maka Nabi mengganti. Seperti di hadis muttafaqun alaih. Summa i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra ayyam min Syawal. Kemudian Nabi melaksanakan gantinya 10 hari di bulan Syawal. Maka ini faedah dari hadis ini, di mana Nabi akhirnya mengqadha nawafil al-mu'tadah, mengqadha sunnah-sunnah yang sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya untuk melaksanakan di bulan yang lain. Maka diriwayatkan dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang permasalahan-permasalahan pengqadaan lain selain i'tikaf, seperti salat. Maka telah datang Nabi pun melaksanakan salat-salat yang biasa dia lakukan mu'tadah meskipun sunnah, namun tertinggal karena urusan lupa yang namanya manusia, ataupun urusan busy seperti jihad, perkara-perkara yang penting, maka lupa salat sunnah. Nabi mengganti. Diriwayatkan oleh Aisyah dari Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-shalah minal lail min waja'in au ghairihi shalla minan nahar. Bahwa Nabi jika tidak salat tahajud di malam hari yang 11 rakaah, maka Nabi menggantinya di siang hari. Jadi Aisyah istri Nabi tahu Nabi tidak salat. Kemudian dia tahu kalau Nabi dalam keadaan wajah, sakit, panas, fever, dan yang lainnya. Maka dilihat oleh Aisyah, Nabi tidak salat. Kemudian di siangnya dalam keadaan sehat, Nabi menggantinya dalam keadaan sholat malam di siang hari. Boleh apa tidak? Boleh. Jadi sunnah juga boleh digantikan. Dengan catatan sunnah yang memang terus menerus tidak pernah tertinggal, maka dia mengganti dari sunnah mu'tadah namanya. Sunnah yang sudah terbiasa. Lalu ini faidah masalah sholat. Lalu diganti berapa rakaat? Digenapkan jadi 12 rakaat. Karena witrun nahar adalah maghrib. Karena witirnya siang itu adalah maghrib 3 nanti di ujung. Jadi ingin mengganti mengqadha untuk genap. Dan begitupun salat duha genap. Semuanya genap. Maka witrun nahar adalah maghrib. Diwitirkan siang hari dengan maghrib 3. Dan witrul lail adalah salat witr. Maka kita salat 2 rakaah di salat isya 4 rakaat, dan sunnah-sunnah setelah isya
dan setelah maghrib 2 rakaah. Itu sholat malam, dan 10 rakaah nanti diwiterkan 1. Maka witrul lail dan witrun nahar sama-sama ganjil. Maka di sini dari sunnah, barang siapa yang ingin mengganti sholat tarawih atau sholat malam yang dia tidak bisa ikut karena sakit, dibayarnya genap. Misalnya tidak mesti 11 rakaah, dia biasa sholat hanya 5, dia biasa sholat 7, dia biasa sholat 3 bahkan. Maka digantinya menjadi 4. Digantinya yang 7 menjadi 8. Karena dia sholat di siang hari. Dan nanti witernya akan ada sholat maghrib. Jadi digantinya dengan genap. Tidak dengan dalam keadaan ganjil juga. Dan faedah dari hadis ini juga, bahwa yang diinginkan iktikaf yang dulu Nabi Muhammad SAW melaksanakan di bulan Ramadan, di 10 akhir dari Ramadan. Maka ini iktikaf yang diinginkan. Bukan di awal, dan bukan di tengah, dan bukan di nisfi Sya'ban, tetapi di akhir Ramadan. The big question here. Kenapa? Nabi mensunahkan indak ya Hudzaifah di 10 akhir Ramadan. Kenapa tidak di pertengahan atau di awal-awal Ramadan? Karena awal-awal Ramadan, kalau kita lihat awam ini aneh. Di mana-mana. Awal Ramadan, gegap gempita, iklan di mana-mana. Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Setelah 5 hari Ramadan, males. Setelah 10 hari, apalagi di Indonesia musim mudik, pertengahan Ramadan, wah sudah mulai mudik. Cuti bersama. 20 hari setelah Ramadan, cuti bersama, libur sepekan, dan 3 hari kejepit, adalah libur 10 hari. Maka mana gegap gempita Ramadan? Tidak ada. Kebalik, justru Nabi di akhirnya gegap gempita Ramadan dengan melaksanakan iktikaf dan selainnya. Maka terbalik di zaman now dengan di zaman Nabi dulu. Nah, pertanyaannya kenapa ya Hudzaifah iktikaf dijadikan di akhir Ramadan, tidak Nabi melaksanakan di awal Ramadan seperti iklan-iklan di masjid-masjid, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Hasan, karena di sana ada Lailatul Qadar. Dan di hadis-hadis disebutkan faltamisuha. Maka barang siapa yang menginginkan Lailatul Qadar, faltamisuha, agar menjadi sniper di 21, di 23, di 25, di 27 dan di akhir 29. Maka dikarenakan ini, di hadis-hadis seperti ini, Nabi memerintahkan kita untuk melaksanakan iktikaf di Asyra al-Awakhir. Maka di sini dari para bapak-bapak yang memang sudah meniatkan membawa anaknya di akhir Ramadan, maka kita katakan sayanglah kalau mau membawa anaknya setelah Ramadan. Apa sih bedanya salat Id di sana dengan di sini? Maka di sini kita bisa melaksanakan iktikaf dan mendapatkan perkara-perkara yang baik seperti Lailatul Qadar. Adapun di rumah mungkin disibukkan kalian dengan yang lainnya sehingga tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi Lailatul Drakor, drama Korea. Orang lain sibuk iktikaf, dia nonton TV santri, Drakor edisi ke-76. Bertemu Ching Hua dengan Wang Hu. Apa itu namanya? Al-Muhim, habis waktu, ilmu yang kalian dapat hilang. Jadi bapak-bapak mulai dari sekarang mikirlah untuk membawa anaknya. Biarlah mereka di sini kita ngasih makan, kasih minum gratis di bulan Ramadan, maksudnya makanan melimpah. Ada sambusa, ada tiap hari kita menyediakan ayam, iya biasanya. Ayam 2 potong
atau kurang atau lebih. Dan bapak-bapak juga datang, Masya Allah, membawa teh manis, membawa apa, pokoknya rame salat tarawih. Ini malah dibawa anaknya berjubel di hari-hari terakhir bulan Ramadan pakai bis berapa jam dan juga dalam keadaan lama nanti di sana. Allahul musta'an. Maka di dalam hadis ini faidahnya adalah iktikaf itu di 10 malam terakhir, dan faidah dari hadis ini kami sebutkan tadi, boleh diganti iktikaf dengan hari yang lain. Dan juga di sini dari penyebab Nabi meninggalkan karena tujuan iktikaf adalah mengosongkan pemikiran dan hati dari permasalahan dunia. Lalu bagaimana Nabi melihat kemah-kemah istrinya semuanya. An-nisa turidnal khair, perempuan-perempuan istri-istriku ingin kebaikan, iktikaf bersama. Terus apa faedahnya? Akhirnya Nabi meninggalkan sesuai ayat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Maka janganlah kalian menggauli istri-istri kalian di masjid di saat iktikaf. Ini menunjukkan pembatal dari iktikaf adalah berhubungan dengan istri. Lalu kalau bagaimana kalau di rumah iktikaf tapi kan mau mandi misalnya, pergi ke rumah. Sekalian mampir ke rumah, rindu. Ya batal iktikafnya. Taib. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Dan yang terakhir, dari contoh permasalahan bolehnya penggantian dari ibadah sunnah yang mu'taddah, tadi iktikaf, kemudian sholat, dulu Nabi meninggalkan sholat kemudian membayarnya, seperti di hadis Aisyah, membayar dari sholat malam 12 rakaah. Dan juga di hadis yang lain, Nabi sholat ba'dal asr. Maka ditanya Ummu Salamah, limada Nabi sholat ba'dal asr? Bukannya tidak boleh? Haram? Maka di hadis Tirmidzi ini dikatakan oleh Ummu Salamah, aku tanya Nabi. Di saat ditanyakan kepada Nabi, kuntu taraktu sholait qabla zuhur. Bahwa aku dulu lupa setelah zuhur itu mau sunnah karena sibuk perkara jihad, perkara fatwa, perkara para sahabat. Demikian dan demikian, ada tamu agung yang ingin masuk Islam. Sibuk Nabi, urusannya tidak seperti kita, alhamdulillah. Maka akhirnya Nabi terlewatkan sholat setelah zuhur. Maka Nabi sholat setelah asar. Ini pun pendalilan. Dan pendalilan yang lain bukan hanya sholat, bukan hanya iktikaf apa? Membaca Al-Quran yang sudah dibiasakan. Maka kalian ada tilawah, membaca Al-Quran, dan ada murajaah Al-Quran, dan ada menghafal Al-Quran. Maka dulu disebutkan di hadis Umar ibn al-Khattab, berkata Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim, man nama an hizbihi au an syai'in minhu fa qara'ahu fi ma baina shalah al-fajr wa shalah adz-dzuhr kutiba lahu ka'annama qira'ah minal lail. Nah, di sini faedahnya, barang siapa yang membiasakan diri untuk tilawah Al-Quran, tidak usah pakai mikrofon seperti di bulan-bulan Ramadan setelah tarawih pada baca Al-Quran, makhrajnya hancur, tajwidnya hancur, apalagi emak-emak. Iya, di sebagai desa seperti itu. Setelah tarawih, emak-emak baca Al-Quran. Sudah suaranya cempreng. Allahul musta'an. Maka di sini dari sunnah juga membaca Al-Quran tilawah. Maka membiasakan di setiap malam, tidak mesti Ramadan. Kita juga heran di sini. Waktu sholat di sana juga kita jadi imam, dan setelah selesai, ayo Ustaz sini ikutan apa? Tadarusan Al-Quran. Maksudnya baca Al-Quran dan seterusnya. Alhamdulillah kita baca nanti malam di rumah. Gak usah ngobrol bersamaan dan pakai mikrofon misalnya. Maka di sini adat istiadatnya tadarusan Al-Quran setelah tarawihan, iya. Apalagi emak-emak dan seterusnya, maka tidak bagus. Membaca sendiri di rumah dijadwalkan. Saya murajaah setengah juz.
saya murojaah 1 juz misalnya. Maka di sini disebutkan oleh hadis Umar, barang siapa yang dia ketiduran dari murojaah Al-Qur'annya, maka dibayar di waktu setelah sholat fajar sampai duhur. Jadi waktu duha. Disebutkan oleh Nabi, kutibalahu ka'annama qira'ah minal lail. Maka diberikan pahala oleh Allah seakan-akan dia membaca di waktu malam. Maka ditafsirkan oleh para ulama di sini hanya membaca makna hizbahu, dan bisa juga ditafsirkan oleh para ulama hizbahu dia membaca dalam keadaan juga sholat malam. Jadi terserah antum. Dan ini sebaik-baiknya, barang siapa yang ingin murojaah Al-Quran maka di waktu fajr dan boleh waktu sholat. Maka di saat kalian sholat dipakai untuk murojaah juga bagus. Maka di sini ditafsirkan oleh para ulama, bisa dia membaca biasa atau dia sambil sholat malam. Nah, dia tidak sholat malam dan hizbnya. Biasanya sholat tahajudnya itu menyelesaikan 1 juz, maka dia membayarnya di siang hari. Bisa kalian seperti itu? Nah, tadi mau nanya. Jam 4 saja siapa yang bangun duduk di sini? Ada yang terlambat? Siapa yang terlambat? Nggak ada. Muta'akid. Muhammad terlambat. Hah? Datang. Nggak ada yang terlambat, Bang. Hah? Ya pokoknya sebelum adzan yang kedua udah pada di sini. Jadi setelah adzan awal dikasih 1/4 jam, 4:15 atau 4:30 sudah di sini. Ada yang terlambat? Ke sini datang adzan yang kedua. Enggak ada. Alhamdulillah. Berarti sudah mulai membaik. Manaktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.